Kami rindu belajar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu berilah hikmat ilahi daripada Tuhan. Berilah marifat bagi hamba-Mu Tuhan. Berilah firman untuk disampaikan. Pengajaran-pengajaran yang daripada Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Hamba-Mu jadikan hanya sekedar corong Engkau yang berkata-kata Tuhan. Jamah hati kami semuanya masing-masing dimanapun kami berada. Beri hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Beri konsentrasi pada setiap kami. Waktu kami mendengar kami bisa mengerti. Kami percaya dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh kami menjadi pelaku firman. Dan sungguh-sungguh mengalami kebenaran firman-Mu. Sekali lagi dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Dan sekali lagi semua dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, ya senang sekali lagi saudara kita sudah memuji menyembah. Saya sangat senang sekali selalu belajar ada dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan itu ada karya Tuhan yang nyata. Saudara, dalam hadirat Tuhan ada hikmat, ada pengurapan yang Tuhan berikan. Ada kekuatan saudara. Dan ada ya karya Tuhan, mujizat Tuhan luar biasa sekali saudara. Ya, kita sekarang akan belajar firman Tuhan melanjutkan Rabu yang lalu. Rabu yang lalu kita sudah belajar seri khotbah saudara. Dasar-dasar keberhasilan dalam keuangan. Sekali lagi, dasar-dasar ya keberhasilan dalam keuangan. Artinya bagaimana kita bisa berhasil dalam keuangan. Saya percaya saat ini saat yang sangat penting sekali saudara. Karena dunia itu dalam keadaan krisis. Bangsa kita juga mengalami krisis saudara. Salah satu ya krisis yang berat adalah masalah keuangan. Di mana-mana banyak orang sedang mengalami saudara. Bahkan karena krisis sampai banyak yang ya kena PHK. Bahkan mungkin ya jualannya atau usahanya gak jalan. Maka kita perlu belajar saudara. Ya bagaimana dasar-dasar firman Tuhan. Petunjuk dari Tuhan. Supaya kita bisa berhasil dalam keuangan kita. Sesi 1 kemarin kita belajar bekerja. Diawali dari bekerja saudara. Ya Tuhan waktu ciptakan kita manusia. Diciptakan luar biasa menurut gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Ditempatkan di Taman Eden yang luar biasa saudara. Kalau Adam dan Hawa 2 orang ditempatkan di Taman Eden. Gak ada kata kekurangan. Taman Eden luar biasa. Super luar biasa. Mereka tidak akan kekurangan. Tapi perintah Tuhan ya ditempatkan di tanah Eden tetap akan mengusahakan. Ya mengerjakan taman itu ya supaya terus dalam keadaan baik. Taman itu supaya terus berbuah banyak saudara. Jadi ya diciptakan ditempatkan Taman Eden bukan untuk nganggur. Sekalipun Tuhan sudah sediakan luar biasa. Ciptakan luar biasa, tetap disuruh kerja. Kerja, kerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Kalau tidak dikerjakan, taman itu makin lama akan makin rusak. Taman itu makin lama akan makin ya nggak ada hasilnya lagi saudara. Harus dikelola, yang baik harus dikerjakan yang baik saudara. Dan saya percaya yaitu pesan ya. Tuhan ciptakan kita untuk kerja. Saudara, kan kita berkata ya tidak kerja, tidak diberkati Tuhan, tidak diberi makan, maka ya nggak mungkin bisa sukses saudara. Bekerja, bekerja adalah sarana Tuhan mencurahkan berkat. Kalau kita diam nggak ada. Tapi waktu kita mulai bekerja, ya Tuhan berkati melalui pekerjaan kita. Sehingga kita bisa dicukupi kelimpahan. Orang yang nggak kerja nggak dapat ya biaya atau dana. Orang bekerja dikit
dapat ya sedikit, orang kerja banyak dapat ya banyak saudara. Tapi sekali lagi harus bekerja selama fisik ini masih kuat saudara. Bekerja. Bahkan kemarin saja orang cacat saja kalau dia mau bekerja berjuang dibukakan jalan oleh Tuhan. Sekalipun cacat tetap bisa sukses dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Sekalipun sudah tua dia tetap berkarya, bekerja. Terus dipakai Tuhan. Lebih lagi, dan lebih lagi. Sekalipun hanya punya modal kecil, ya hanya punya kepandaian sedikit, pengalaman sedikit dan macam-macam. Kerja, ya kalau dikerjakan dengan baik nanti akan jadi besar. Terus kerjaan dengan baik akan makin besar, makin besar. Semua dimulai dari yang kecil, saudara. Jadi prinsipnya pesan firman Tuhan, ya sesi 1 bekerja. Kalau engkau ingin ya maju cukup saudara ya dalam keuangan. Itu juga saudara gereja kita ngadakan ETC. Namanya El Shaddai Training Center. Supaya apa? Setiap jemaat jadi pelaku firman. Setiap jemaat melakukan firman Tuhan. Diciptakan untuk kerja. Sehingga ada nafkahnya. Sehingga ada kecukupan. Sehingga tidak kekurangan saudara. Jadi di ETC itu ada banyak diajari jemaat. Ya bagaimana misalnya untuk jadi kapster saudara. Ya untuk merias saudara. Ya make up misalnya saudara. Dan setelah diajari lulus bisa kerja di salon. Jadi kapster. Sekarang ada kepandaiannya bisa dapat pekerjaan. Bahkan banyak sekali jemaat yang lainnya bukan hanya jadi kapster ikut salon orang lain. Bisa buka salon sendiri di rumahnya. Ruang tamunya dibuka salon. Ya di kampungnya dimanapun. Akhirnya dia berhasil dalam keuangan. Ada yang diajari bengkel saudara. Reparasi saudara. Oh sepeda motor dan yang lain-lainnya. Sekarang zaman IT. Ada juga training tentang IT saudara. Sehingga ya nggak ketinggalan zaman. Zaman sekarang orang nggak bisa IT sama sekali agak sulit. Karena di mana-mana sekarang orang menggunakan komputer. Sekarang menggunakan media saudara. Perlu belajar juga. Dan saya lihat banyak sekali jadi berkat. Cara membuat makanan. Bisa ya buat makanan sendiri. Dijual dan banyak yang dibuat. Saya bersyukur El Shaddai Training Center melengkapi, ngajari berbagai hal banyak sekali. Sehingga jemaat yang tidak dapat kerja, yang nggak punya pekerjaan, bisa dapat pekerjaan. Atau yang sudah ada pekerjaan, tapi penghasilnya minim sekali, bisa ditingkatkan. Ya ilmunya, sehingga dia bisa punya ilmu. Ya bekerja yang lebih lagi, penghasilannya bisa ditingkatkan. Sekali lagi sesi 1 jangan lupa kerja. Jangan nganggur saudara. Ya umur lanjut pun kerja. Saya tiba-tiba ingat ya dulu Perdana Menteri Malaysia Mahathir saudara. Luar biasa sekali. Ya dia sudah umurnya lanjut saudara. Ya jadi kalau nggak salah saudara sekarang itu umurnya sudah 100 tahun. Karena luar biasa dia terus berkarya, bekerja, saudara, dipakai Tuhan. Ya, saya kemarin punya catatan, saudara. Ya, dia itu lahir 10 Juli 1925, saudara. Jadi kalau dihitung-hitung sampai sekarang berarti sudah 100 tahun. Tapi dia masih sehat. Tapi dia masih berkarya saudara. Dia masih bisa lakukan banyak hal saudara. Iya. Lalu kalau diwawancara dia cerita bagaimana bisa tetap sehat. Bagaimana bisa tetap berkarya. Ya sederhana. Ada beberapa. Tapi salah satunya jangan nganggur. Kerja. Sebab semua yang Tuhan berikan. Kalau didiamkan saja justru makin lemah. Tapi kalau dipakai justru makin kuat.
tubuh kita ini saudara, kalau orang sudah ya umur lanjut apalagi diam saja. Makin diam, tubuh itu makin cepat lemah. Tapi kalau terus dipakai, otot-ototnya terus dipakai, gerak macam-macam, justru lebih sehat, justru lebih kuat. Ya dia juga berkata otak, jangan nganggur. Ya jadi Mahathir tetap olahraga, jalan-jalan, tetap terus berpikir, belajar, bekerja. Sehingga terus saudara, dia semua diaktifkan. Tubuhnya, jiwanya, semua diaktifkan. Dia tetap pandai, dia tetap sehat, dia tetap berkarya. Ya, saya rasa luar biasa. Sampai umur 100 tahun masih berkarya. Luar biasa, saudara ya. Sekarang kita lanjutkan sesi kedua, yaitu rajin. Apa saudara, sesi kedua apa saudara? Rajin. Bekerja itu sudah bagus. Tapi kalau kerjanya malas, oh ya nggak akan jadi. Kerjanya asal-asalan, ya enggak jadi saudara. Bekerja rajin. Bekerja yang rajin. Atau rajin dalam bekerja. Saudara, tidak boleh malas-malasan juga saudara dalam bekerja. Tidak boleh asal-asalan dalam bekerja. Bekerja dengan rajin. Maka hasilnya akan jauh lebih maksimal saudara. Saya baca ya saudara. Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat keempat. Tangan yang lamban. Lamban itu yang enggak mau bekerja. Enggak cekatan lah saudara. Ya. Tangan yang lamban membuat miskin. Kalau tangan kita itu lamban, apa-apa enggak dikerjakan, segera lamban, malas gitu saudara. Itu membuat seorang jadi miskin. Kalau tangan saudara cekatan, membuat saudara maju. Kalau tangan saudara lamban, buat saudara menjadi miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya, saudara. Jadi kalau kita punya tangan yang lamban, itu bisa salah satu penyebab miskin. Tapi kalau kita punya tangan yang rajin, cekatan, semua kerjaan dengan baik, maka itu akan menjadikan kaya. Boleh dulunya miskin, tapi karena rajin, akhirnya bisa jadi kaya, saudara. Kaya pun kalau malas, akhirnya turun, bisa jadi miskin. Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Kalau orang itu rajin, terus maka dia akan lakukan banyak pekerjaan lebih baik, menyelesaikan banyak pekerjaan lebih baik, rajin belajar, dia akan jadi makin pandai, saudara. Maka dikatakan posisinya akan naik. Kalau kita jadi orang yang rajin, karyawan yang rajin, maka kedudukannya akan naik. Sehingga dia pegang kekuasaan. Karyawan tapi yang punya kedudukan. Karyawan yang punya kekuasaan, sudah dikatakan. Ya, seperti Yusuf lah mungkin saudara. Kalau saudara perhatikan di Alkitab ditulis dimanapun, khususnya di rumah Potifar, dikatakan apa yang diserahkan pada Yusuf dikerjakan segera dengan baik, dikerjakan baik. Akhirnya dia paling bisa dipercaya, posisinya naik, diangkat, saudara. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah saudara, kalau tadi ya orang rajin, maka dia akan berprestasi. Akhirnya dia akan punya kedudukan. Akhirnya kedudukan makin tinggi. Akhirnya dia akan punya kuasa. Ya sebaliknya kalau malas, akibatnya bukan punya kuasa, malah dipaksa. Dukungannya rendah. Karena kalau malas saudara terus makin lama makin turun, makin lama makin turun. Seperti dipaksa, saudara. Kerja paksa mengakibatkan kerja paksa. Harus ini, saudara. Ya, itu bedanya rajin dan malas, saudara. Satu lagi, Amsal 12 ayat 27. Amsal 12 ayat 27. Orang malas
tidak akan nangkap buruannya. Saya ulangi ya, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Misalnya ya saudara, seorang pemburu, di hutan sedang ada kijang lewat saudara. Kalau dia malas, ogah-ogahan, gak cepet tanggap langsung, ya dipanah atau apa saudara, dia akan kehilangan buruannya. Sudah lari saudara. Tapi kalau dia rajin, dia cekatan, segera dia bertindak. Ya beda sekali saudara. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Rajin hanya dapat harta yang berharga. Sekali lagi, kalau malas, ya tidak akan nangkap buruannya. Buruannya sedang atau sudah terlanjur pergi. Apalagi ya kalau sudah cerita saat kesempatan datang harus cekatan, cepat, rajin. Kalau enggak kesempatannya sudah hilang, ya sayang sekali saudara. Sekali lagi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Kalau saudara rajin, ya kita rajin, kamu rajin akan dapatkan, dikatakan di sini saudara, harta, bukan hanya harta yang berharga. Saya ingat saudara, ada satu kisah, ya ini kisah ya di media banyak juga. Seorang ayah kaya raya saudara. Iya, dia punya beberapa anak saudara. Saat menjelang meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya. Ya, anak-anaknya dikumpulkan saudara. Setelah dikumpulkan, ya anak-anak sudah berharap akan dapat warisan. Dan sampai satu kali juga ayahnya bicara tentang warisan. Lalu ayahnya berkata, ya ada warisan yang aku tinggalkan di tanah ladang yang ada pada kita. Jadi ayahnya itu punya ladang, sawah ladang lah gitu saudara ya. Orang tuanya berkata di harta warisan ada di dalam sawah ladang itu saudara. Dan singkat cerita setelah ayahnya meninggal, orang tuanya meninggal, anak-anak mulai berjuang, gali sawah ladangnya, gali untuk cari warisan harta yang berharga. Saudara, gali belum dapat, gali belum dapat, gali terus sampai akhirnya semua tanah ya sawah ladangnya sudah digali semua, belum dapat saudara. Mereka enggak tahu berbuat apa-apa, tapi karena ya mereka sudah gali semua, bajak semua, saudara, sekalipun belum dapat mereka mulai mikir, sudah kita tanami saja sekarang. Kita sudah gali, kita sudah bajak, ini selama ini kita males enggak kerjakan apa-apa, sekarang kita mulai tanami. Mereka sepakat mulai ditanami, dirawat. Mulai mereka belajar mengerjakan semua itu. Dan makin lama tanamannya makin bertumbuh, dan akhirnya panen. Dan waktu panen mereka sempat mengalami panen besar. Saat mereka sudah mengalami panen besar. Lalu saat mereka merenung mereka mulai sadar. Ternyata yang dikatakan oleh orang tuanya ada warisan, harta karun. Ada di dalam tanah sawah ladang kita. Ternyata adalah yang sekarang kita dapatkan hasil panen di dalamnya. Tapi butuh tangan yang rajin, bukan tangan yang lamban. Selama itu mereka enggak mau kerjakan, gali. Setelah itu tabur dan akhirnya panen. Inilah harta karun. Kenapa? Dikerjakan oleh tangan yang rajin. Seperti firman Tuhan ini tadi. Ya, orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saya katakan pada setiap saudara, ya apa yang ada pada saudara dikatakan di sini, saudara ya. Kalau engkau tidak rajin, kalau engkau malas, saudara, engkau tidak akan dapat sesuatu dari talenta, harta yang sudah Tuhan berikan. Tapi kalau engkau rajin, gali seperti tadi pesan orang tuanya, tanah sawah ladang digali. Akhirnya ditabur, dikerjakan dengan baik, akhirnya panen. Mereka mendapat
harta yang terpendam yang luar biasa. Iya, itu kesaksian contoh yang luar biasa. Lalu sekali lagi sore ya, Amsal 13 ayat yang keempat. Amsal 13 ayat keempat. Hati si malas penuh keinginan. Orang malas itu kadang-kadang juga ada yang penuh keinginan. Wah, kalau aku bisa dapat ini luar biasa loh. Wah, kalau aku jadi seperti mereka itu luar biasa. Si malas pun penuh keinginan. Dikatakan hati si malas penuh keinginan. Saya nggak tahu saudara malas atau rajin, tapi orang malas pun penuh keinginan. Tetapi sia-sia. Nggak pernah terwujudkan apa. Hanya ingin, tapi malas. Tapi tidak dikerjakan, tapi tidak digali. Seperti tadi, ya sawahnya nggak pernah digarap. Ya airnya nggak dapat, sia-sia. Ayahnya punya sawah ladang yang luas, tapi mereka malas, tidak dikerjakan. Ya nggak ada apa-apanya, sia-sia. Setelah dikerjakan, baru dapat. Sedang hati orang rajin diberi kelimpahan. Akhirnya salah satu di sini temanya tadi dasar. Ya berhasil dalam keuangan. Berhasil melimpah. Salah satunya karena apa? Rajin. Rajin. Sekali lagi saya katakan rajin. Sekali lagi saya katakan rajin. Kalau saya kadang-kadang ke luar negeri, ya negara-negara yang sudah maju, di Eropa, di Amerika, kadang-kadang saya mendengar saudara, ya ada sesuatu, ya sekarang ini beda sekali. Ya baik di Eropa, baik di Amerika, banyak orang-orang Asia lebih maju daripada orang-orang lokal mereka. Di Eropa, di Amerika, saudara. Jadi banyak sekali ya orang Asia lebih maju. Dan akhirnya orang aslinya mereka malah tergeser, saudara. Ya, usut, diteliti. Salah satunya menurut saya adalah faktor rajin atau tidak. Contoh ya, saya cerita dengan orang-orang kita yang di Eropa, di Amerika. Kalau orang Amerika sudah jamnya misalnya lah ini buka rumah makan tutupnya jam 7. Ini contohnya saja. Sudah jam 7 ya tutup selesai. Orang datang ya karena kalau jam 7 itu mungkin ya jam 6:30 sudah pesan terakhir misalnya gitu saudara. Ya sudah orang datang lebih dari 6:30 sudah nggak bisa pesan. Apalagi datang sudah hampir jam 7 nggak mungkin tutup ya tutup. Baik itu rumah makan, baik itu toko-toko mereka. Beda dengan orang Asia. Orang Asia di sana kalau sudah buka saudara. Ini jam 7 tapi ada yang telepon. Bisa enggak aku datang ke sana. Tapi ini perjalanan macet. Tunggu ya. Jawabannya ya kita tunggu. Datang setengah 8 tetap dilayani. Saudara tetap dibuka saudara. Jam 9 saja kalau memang sebelumnya sudah dilayani. Jadi tetap lebih rajin. Gak harus saklek seperti itu. Akibatnya makin lama saudara. Mereka karena kerjanya lebih banyak. Saudara lebih rajin hasilnya lebih banyak. Bahkan akibatnya banyak orang lebih senang. Ya ini lebih mudah dijangkau. Lebih fleksibel saudara. Dan lainnya karena yang lokal mereka gak rajin kalah. Tapi orang Asia yang rajin jadi lebih maju. Firman Tuhan ini digenapi saudara. Sama kita. Kalau enggak rajin kita ada ini macam lah. Alasan kita itu sering. Tapi itu akan buat kemiskinan. Tapi yang rajin itu akan bawa ya kemajuan, keberhasilan. Lalu juga saya perhatikan kalau Tuhan cari, saudara, ya seseorang untuk dipakai. Selalu Tuhan cari yang rajin. Yang malas itu enggak pernah dipilih. Yang dipilih itu rajin. 1 Raja-Raja 11 ayat 28. 1 Raja-Raja 11 ayat 28. Yerobiam adalah seorang tangkas.
cekatan Yerobeam ini. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja. Jadi Yerobeam ini rajin, anggas. Lalu Salomo melihat ini anak muda ini rajin. Maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerjaan. Diangkat kedudukannya. Bukan hanya yang ngerjakan, jadi pengawas. Dia rajin, pasti dia akan mengawasi yang lain. Tidak boleh malas-malas, saudara. Ya, ditempatkannya lah ia mengawasi semua pekerja ya wajib dari keturunan Yusuf. Dia diangkat kedudukannya, dipilih jadi pengawas, dipilih jadi pengatur, dipilih jadi pengurus, dapat kepercayaan. Kenapa? Rajin. Saudara lihat di Alkitab, kapan Musa itu dipanggil Tuhan untuk ke Mesir? Ya, untuk dipakai Tuhan jadi pemimpin besar. Tugas bawa ya umat Allah keluar dari perbudakan Mesir. Kapan ya Musa itu dapat panggilan ini? Yaitu saat dia sedang mengembalakan kambing dombanya. Saat dia sedang mengembalakan kambing dombanya di gurun. Satu kali dia lihat ada semak menyala. Ada apinya tapi tidak terbakar. Dia heran. Kok ada api menyala, semaknya tidak terbakar. Saudara, singkat cerita, hatinya tergerak untuk lihat dan datang di situ. Dan akhirnya Tuhan bersabda, Musa, tempat ini kudus. Ya, lepaskan kasutmu. Dan di situ Tuhan berikan panggilan untuk dia mulai kembali ke Mesir. Ya, temui Fir'aun. Ya, bawa umat Allah keluar dari perbudakan Mesir. Dipakai Tuhan luar biasa. Dia mulai dipilih, dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin besar. Bawa umat Allah keluar dari perbudakan saat dia sedang bekerja. Saat dia sedang mengembalakan kambing dombanya. Kapan Elisa dipilih oleh Tuhan untuk ya jadi nabi kelak melanjutkan Elia. Kapan? Waktu Elia diutus datang ke Elisa. Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembunya, saudara. Dia seorang pengusaha muda yang sukses. Saya percaya salah satunya karena orangnya rajin. Kalau zaman dulu punya 12 pasang lembu itu sudah orang kaya, saudara. Ya itu 12 ya usaha, saudara. Dia sudah punya 12 pasang lembu, 12 alat usaha, tetap bekerja. Dia memimpin di situ, dia jadi penggerak di situ. Orang rajin, waktu dipanggil, dia sedang mengerjakan pekerjaannya. Dia sedang melakukan dengan rajin. Elisa itu, kapan Daud dipanggil oleh Tuhan? Sama, sedang mengembalakan dombanya. Sekalipun hanya 2-3 ekor. Saudara, dia dengan rajin, ya gembalakan, ya pelihara dengan baik. Tuhan lihat orang-orang ini bisa dipercaya. Orang-orang ini bisa dipakai. Saudara, satu lagi Petrus. Kapan Petrus itu dipanggil untuk melayani? Kapan dipilih oleh Tuhan? Saat dia sedang membasuh jalannya. Saudara, semalam-malaman nangkap ikan, tapi gagal. Tidak nangkap ikan. Lalu setelah dia di pantai, dia tidak langsung pulang. Sekalipun sudah semalam-malaman dan gagal lagi. Saudara. Dia tetap rajin basuh jalannya dulu. Supaya besok pagi kalau dipakai lagi, ya yang robek sudah ditembel. Gak bocor. Dia rajin. Sudah semalam-malaman masih dirawat jalannya dulu. Saat dia lakukan seperti itulah panggilan Tuhan datang dalam kehidupannya. Saudara lihat semuanya lah. Di Alkitab gereja mula-mula. Tiap hari bersekutu. Tiap hari selamatkan jiwa. Tiap hari saudara beribadah luar biasa. Jadi sama kita. Kalau kita ingin sukses. Bahkan dipilih oleh Tuhan. Diberkati luar biasa supaya bisa jadi saluran berkat. Salah satunya
rajin. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, saudara, rajin, saudara. Saya percaya ya harus rajin. Rajin belajar misalnya. Supaya ya saudara levelmu naik. Tidak hanya itu-itu saja terus. Kalau saudara misalnya lah jualan ya ayam goreng. Jangan bisanya ya itu-itu terus gak pernah dikembangkan. Kembangkan lagi. Oh ikut lebih maju lagi. Ikut ditata lebih baik lagi. Manajemennya, strateginya. Sehingga bisa peluas banyak. Rajin belajar. Rajin meningkatkan kualitas. Saudara. Dan kalau saudara rajin belajar. Level saudara akan naik. Kapasitas saudara akan naik. Kapasitas yang tinggi. Saudara hasilnya akan jauh lebih besar. Rajin bekerja atau memperjuangkan. Bukan hanya belajar. Ya berlatih. Tapi juga bekerja. Jam kerjanya. Saudara. Jangan malas. Jangan banyak hitung-hitungan. Saudara. Berjuang sungguh-sungguh. Saudara. Ya itu akan datangkan kasih karunia. Anugerah yang luar biasa. Saya juga mengalami banyak. Tapi ini saya rajin berdoa. Doa saudara jangan malas. Cari Tuhan. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatunya. Rajin berdoa. Rajin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya ada perkenanan Tuhan. Supaya ada rema Tuhan. Saudara. Supaya sungguh-sungguh. Saudara. Oh double favor mudah terjadi. Dan saya percaya kalau saudara rajin. Sekali lagi. Saudara akan naik. Ada kisah banyak saudara. Iya, orang yang dulu hanya OB, bagian kebersihan. Tapi dia rajin. Ya, di perusahaannya ada fotokopi. Dia belum bisa. Tapi ya, dia hanya belajar. Saudara, bantu yang bagian fotokopi. Jadi satu hari saat bagian fotokopi sakit, nggak bisa kerja. Dia karena bisa, dia ya disuruh kerjaan fotokopi. Dan akhirnya levelnya naik. Bukan hanya bagian kebersihan, bagian fotokopi. Lalu setelah itu dia ikut banyak. Bagian manajemen, bagian pembukuan dan macam-macam. Dia mau ya setelah selesai kerjaannya dipakai. Bukan hanya nganggur, dipakai untuk belajar. Dan terus posisinya naik sampai jadi manajer. Dulunya OB, bagian besi. Akhirnya bisa jadi. Tapi itu dibutuhkan rajin belajar, rajin bekerja, rajin memperjuangkannya, rajin doa, rajin bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, rajin. Dan saudara akan lihat kasih karunia luar biasa. Saya sendiri banyak ngalami dalam hidup saya saudara. Saudara sudah banyak dengar, dulu saya hanya mencapai pendidikan saya SMP 1. Karena sakit, karena rambut saya rontok semua dan sampai pendidikan formal saya itu hancur. Putus sampai SMP 1. Ya, lalu kalau terus Tuhan bisa pakai saya, ya seperti ini sekarang. Salah satu andil yang penting adalah rajin. Bahkan sejak dari bekerja, saya itu berusaha terus belajar. Rajin. Pendidikan ya dulu hancur karena sakit penyakit. Waktu saya mulai bekerja ya karena ya keluarga pernah ngalamin kebakaran, banjiran. Jadi waktu ya mulai kerja nggak punya modal. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Utang sini, utang sana dan terus. Tapi saya terus belajar bagaimana ya mengembangkan pekerjaan saya, saudara. Saya sempat akhirnya Tuhan beri kesempatan merintis sebuah ya usaha pabrik kecil-kecilan, saudara. Ya, karena saya nggak punya uang untuk mengundang ya ahlinya, saudara. Ya, dalam mengerjakan saya dulu pencelupan, mewarna, saudara. Kalau saya bisa saja, panggil pakarnya. Ya gajinya besar, berani keluar uang.
jadi. Saya harus belajar sendiri, belajar. Sampai akhirnya bisa mewarnai, saudara. Sampai akhirnya bisa printing, saudara. Dan terus belajar. Sampai juga karena keterbatasan muda, bangun ya tempatnya untuk kerja, pabriknya hendak kerja, itu belajar sendiri, bangun. Dan akhirnya yang penting sudah bisa dipakai. Bahkan saya sempat belajar pasang diesel sendiri, saudara. Belajar dari nggak bisa ya belajar. Di pabrik hanya makin maju, butuh ya sistem pembukuan yang baik. Saya juga nggak ngecam pendidikan, tapi belajar. Hanya membuat pembukuan sendiri, saudara. Nah itu luar biasa. Akhirnya saya serahkan pada kakak saya pembukuan yang sudah jadi. Tapi terus belajar. Ya, bahkan kalau ada yang rusak, saudara, saya nggak mau, saudara, malas-malasan, langsung dibenahi, langsung diperbaiki. Bila perlu, ya lembur. Bila perlu saya tidur di pabrik itu, saudara. Untuk selesaikan, supaya besok bisa jalan lagi, supaya besok bisa kerja lagi. Kalau enggak, ini enggak selesai, besok pada nganggur. Saya enggak mau nunggu teknisi lama. Ya, misalkan on the deal, alat-alatnya, nunggu supplier datang. Enggak, langsung kerja. Kalau enggak bisa, bawa mobil, pergi ke Semarang misalnya, beli. Ya, alat-alatnya selalu seperti itu. Ada satu pengalaman yang sangat-sangat tidak masuk akal, berat, tapi saya melangkah. Jadi perusahaan saya, saudara, ya itu tekstil, saudara, pencelupan, printing, ya ada kompetitor saya. Dia modalnya besar, dia inden mesin, saudara. Ya dari Jerman, kalau nggak salah gitu, saudara. Didatangkan modalnya besar. Wah, saya hanya alat-alat sederhana, berat sekali, saudara. Itu mesin finishing. Ya harganya mahal, saya nggak mungkin bisa beli. Tapi luar biasa, Tuhan tolong saya. Ya saya berjuang untuk juga bisa punya mesin itu. Dan setelah sekian lama cari-cari, ketemu, saudara, mesin seperti itu. Tapi sudah jadi besi tua. Jadi ada pabrik yang dulu milik pemerintah. Ini tahun 1938, saya masih ingat terus, saudara. Pada saat itu sudah diganti yang baru, itu sudah dijual, bahkan dijualnya sudah kiloan. Mesin itu besinya dijual kiloan. Ada di kandang babi lagi. Akhirnya saya beli, saudara. Lalu waktu di Jakarta ada Jakarta Fair, saya datang di sana. Saya belajar, saya datang ya tempat perusahaan Jerman, datang mereka kira saya mau membeli, saudara. Lalu dikasih bukunya, dijamu minuman. Lalu dia mulai cerita, mesin kami dari Jerman itu hebat. Sistemnya seperti ini. Wah, jalannya luar biasa. Caranya begini. Sehingga ini kuat. Sehingga ini kokoh. Sehingga hasilnya maksimal. Lalu saya dengerin, setelah itu diberi bukunya. Saudara, diberi penawaran harganya. Saya bawa saja, saudara. Datang lagi ke tempat pameran mesin-mesin Jepang, saudara. Yang Jepang juga sama. Mereka merasa saya mau beli, dijamu, saudara. Lalu dijelaskan, dikasih buku, jelaskan sistem kita yang Jepang itu efisien, lebih hemat, lebih cepat, macam-macam. Sistem kita, sistemnya beda dengan yang Jerman. Sistem kita itu begini. Saya dengarkan itu sambil belajar, saudara. Ya, lalu setelah itu ke Jerman Timur gitu. Berapa kali saya bawa semua ke Roma untuk belajar. Saya nggak sekolah teknik, tapi belajar dari buku, saudara. Dari tadi saya dengarkan belajar. Lalu juga terus yang nggak ngerti doa. Seringkali Tuhan berikan hikmat, lakukan. Kalau sampai jalan buntu ya sudah, istirahat sebentar. Ya minta hikmat Tuhan. Dan seringkali tiba-tiba muncul hikmat. Harusnya seperti ini, harus seperti ini. Saya mulai kerjakan lagi. Terus akhirnya bisa jadi. Itu hanya bisa kalau kita rajin. Kalau kita malas ngapain, harus berjuang, belajar, pakai ya ini dan itu, nggak jadi. Tapi sekali lagi
pesan Tuhan saat ini. Rajin. Bekerja yang rajin. Saya mau ajak saudara jujur buka hati. Kalau saudara lihat dirimu sendiri, termasuk orang rajin atau malas? Firman Tuhan berkata, malas, engkau miskin. Engkau rajin, engkau bisa kaya, dilimpahi. Bahkan bisa jadi berkat, itu yang lebih penting lagi. Kalau saudara sadar, selama ini malas, bertobat, ngaku pada Tuhan. Malas, gak kerja dengan baik. Ya sekalipun orang tua kaya mungkin. Apalagi kalau orang tua gak punya, malas, gak bisa apa-apa. Minta ampun, ngakui. Minta pertolongan Tuhan. Janji mau rajin. Saya percaya Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Saya ngalami karena saudara. Bekerja dari gali lubang, tutup lubang, selalu. Jadi hamba Tuhan juga sama. Nggak ngerti, belajar, berjuang. Ya dengan hamba-hamba Tuhan lain, dengan gereja lain. Ya dengan seminar. Dan baru saya maju. Ya saya tidak perpanjangan firman. Rajin, bekerja, rajin. Kita pujikan satu pujian. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar, kau besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami terima dengan iman berkat-Mu melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami nyatakan Engkau besar, kau besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari terima setiap berkat Tuhan. Berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Tahu kau Tuhan El Shaddai, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kasih. Kami bersyukur karena firman-Mu Tuhan mengajarkan pada setiap kami. Kami diciptakan, dilahirkan bukan untuk nganggur, tapi bekerja. Bahkan bekerja yang rajin. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pembukaan ilahi bagi setiap kami. Mengerti Tuhan kehendak-Mu. Oh mengerti firman-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan biar setiap kami menanggapi firman-Mu Tuhan. Kami bekerja bahkan dengan rajin. Sehingga Kau berkarya. Sehingga Kau mengurapi. Sehingga Kau memberkati apa yang kami kerjakan. Engkau memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi firman-Mu rema secara pribadi. Hamba-Mu doakan setiap orang yang mengikuti. Oh Tuhan, firman-Mu ini didengarkan. Ini Kau jadikan rema Tuhan. Berikan mereka komitmen, keputusan, bekerja, melangkah bekerja, bahkan rajin, melangkah jadi rajin. Sehingga Tuhan Kau berkarya. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mereka, berkati apa yang mereka perbuat. Beri terus api, oh semangat yang menyala-nyala. Beri mereka iman yang tangguh Tuhan. Bahkan sungguh-sungguh menjadi pekerja.
pekerja yang rajin, hamba-hamba Tuhan yang rajin, pelayan-pelayan Tuhan yang rajin, melayan dengan rajin. Dan Kau buat setiap kami mengalami breakthrough, terobosan, double favor. Hamba-Mu doakan semua doa-doa yang dikirim, yang dipanjatkannya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab, Engkau yang berkati Tuhan. Amin. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Amin. Disembuhkan, Amin. disembuhkan. Dalam Roh nama Kudus Yesus. Kau sembuhkan. Mujizat terjadi, jadilah sembuh. Amin. Sehingga bisa pakai hidupnya untuk bekerja dengan rajin. Yang kekurangan dalam nama Tuhan Yesus diberkati nama oleh Tuhan Tuhan. Diberkati oleh Amin. Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Sehingga hidupnya bisa jadi berkat. Jadi berkat untuk keluarganya. Jadi berkat untuk lingkungannya sesama. Jadi berkat untuk gereja Tuhan. Jadi berkat untuk kerajaan Allah, pekerjaanmu di muka bumi. Sekali lagi Tuhan, yang jalan buntu Kau buka jalan. Yang butuhkan pasangan, yang butuhkan anak, butuh pekerjaan, berikan yang terbaik bagi setiap mereka. Sungguh-sungguh Tuhan, semuanya Kau yang mendengar, Engkau yang menjawabnya. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh mujizat, beri mujizat. Yang butuhkan jawaban doa, Engkau yang menjawab. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman. Amin. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, senang. Jadikan firman Tuhan itu tuntunan yang sederhana sekali. Tapi saya percaya kalau saudara ikuti, saudara akan mengalami kebangkitan. Saudara akan mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan menyertai. Bekerja yang rajin. Sekali, bekerja yang rajin. Amin.